Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Mapel IPA. Setelah kemarin kita mempelajari tentang materi usaha, maka pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Silahkan kalian simak dengan baik. Anak-anak ibu yang pintar, pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, ada 4 jenis pesawat sederhana. Kalian perhatikan gambarnya ya. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Kemudian ada katrol, kemudian ada bidang miring, dan ada roda gigi atau roda berporos. Nanti pada slide berikutnya kita akan bahas satu persatu. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu hanya menjelaskan tentang tuas atau pengungkit ya. Di pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan pesawat sederhana yang lainnya ya. Yuk kalian simak penjelasan Ibu tentang tuas atau pengungkit ya. Sebatang besi atau sebatang kayu atau sebatang bambu dapat digunakan sebagai tuas atau pengungkit jika kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Silahkan kalian simak gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar yang menunjukkan bagian-bagian dari tuas atau pengungkit. Ada T besar B besar, itu adalah titik beban, titik di mana beban diletakkan. Kemudian adalah T besar itu adalah titik tumpuan dari tuas atau pengungkit. Kemudian ada T besar K besar, itu adalah titik tempat gaya kuasa. Kemudian ada W adalah beban. Nanti yang kita hitung adalah berat bebannya. Kemudian ada F besar, itu adalah gaya kuasa, gaya yang kita gunakan untuk mengangkat beban. Kemudian ada LB adalah lengan beban, jarak dari titik tumpu ke titik beban. Kemudian ada LK, yaitu lengan kuasa, adalah jarak dari titik tumpu ke titik kuasa. Jika semua kita hubungkan, maka kita dapat merumuskan rumus sebagai berikut. W kali LB sama dengan F kali LK ya. Sekali lagi, W kali LB sama dengan F kali LK. Jika yang ditanyakan berapa bebannya, berapa besar bebannya, maka dengan rumus tersebut kalian dapat menentukan rumus dari W atau berat benda, yaitu W sama dengan F kali LK per LB. Nah, kalau yang ditanyakan berapa besar gaya kuasanya, maka kalian bisa menggunakan rumus F sama dengan W kali LB per LK ya. Nah, dari rumus tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasanya. Artinya, jika lengan kuasa lebih panjang, maka kita hanya membutuhkan gaya yang kecil untuk mengangkat suatu beban ya. Kemudian kalau kita ingin menghitung keuntungan mekanis dari
pesawat sederhana tersebut, maka kita menggunakan rumus W per F atau LK per LB. Dari rumus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa semakin panjang lengan beban, semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanisnya dan semakin mudah pekerjaan yang kita lakukan. Artinya, semakin panjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanis dari alat tersebut semakin besar. Nah, semakin besarnya keuntungan mekanis menyebabkan semakin mudah kita melakukan pekerjaan atau memindahkan suatu benda. Oke, selanjutnya kalian perhatikan bahwa tuas ini dibedakan menjadi 3 jenis atau 3 golongan. Yang pertama adalah tuas jenis pertama atau golongan pertama. Cirinya, titik tumpunya berada di tengah, yaitu di antara beban dengan kuasa. Ya, contohnya gunting. Kalian perhatikan gambar gunting, tempat kita meletakkan jari itu adalah titik kuasa, tempat di mana gaya kuasa berada. Kemudian paku atau engsel yang berada di tengah gunting itu adalah titik tumpunya, dan di ujung tempat kita memotong kertas atau kain itu adalah titik beban, tempat beban diletakkan, ya. Jadi tuas golongan pertama atau jenis pertama, titik tumpunya berada di tengah. Kemudian yang kedua, tuas jenis kedua atau golongan kedua. Cirinya, bebannya berada di tengah, yaitu di antara titik tumpu dengan kuasa. Ya, kamu perhatikan contohnya gerobak roda 1. Ya, pegangan dari gerobak itu adalah titik tumpu di mana kita mendorong atau memberikan gaya pada gerobak tersebut, atau letak dari titik kuasa ini adalah letak dari gaya kuasa. Kemudian rodanya, ya, rodanya adalah titik tumpu dari gerobak tersebut, sementara tempat untuk pengangkutannya itu adalah titik beban di mana beban diletakkan, ya. Jadi tuas golongan kedua atau jenis kedua, bebannya berada di tengah. Kemudian tuas jenis ketiga atau golongan ketiga. Cirinya yang di tengah adalah kuasanya. Artinya kuasa berada di antara titik tumpu dengan beban. Kalian perhatikan gambar lengan kita, ya. Jari-jari kita tempat mengangkat sesuatu atau memegang sesuatu itu adalah bebannya. Kemudian siku kita itu adalah titik tumpunya, sementara otot bisep yang berada di lengan atas itu adalah gaya kuasanya, ya. Jadi tuas golongan ketiga, cirinya kuasa berada di antara titik tumpu dan beban atau berada di tengah. Anak-anak ibu, ini adalah beberapa contoh dari tuas atau pengungkit jenis pertama atau golongan pertama. Ingat ya, tuas jenis pertama atau golongan pertama, titik tumpunya berada di tengah, di antara beban dan kuasa, ya. Di situ ada linggis, kemudian ada palu, ada kakak tua,
ada penjepit kertas, ada penjepit rambut, dan sebagainya. Kalian ingat dan pahami ya contoh-contoh dari tuas golongan pertama. Berikutnya adalah contoh dari tuas golongan kedua atau jenis kedua. Ingat, tuas jenis kedua ini yang berada di tengah adalah bebannya. Jadi beban berada di antara titik tumpu dan kuasa ya. Kalian perhatikan gambarnya, itu ada pemecah biji kemiri, kemudian ada pembuka botol ya, ada pemotong kertas dan sebagainya. Kalian ingat dan pahami contoh-contoh dari tuas golongan kedua. Anak-anak, ini adalah contoh-contoh dari tuas jenis ketiga atau golongan ketiga. Ingat, ciri dari tuas golongan ketiga ini atau jenis ketiga ini, kuasanya berada di tengah, yaitu di antara titik tumpu dengan beban ya. Kita lihat contohnya, ada hektar, ada cangkul, kemudian ada skop, dan ada pinset ya. Kalian ingat dan kalian pahami. Anak-anak ibu, yuk kita lihat contoh soal yang merupakan penerapan dari rumus yang tadi sudah ibu jelaskan ya. Soal pertama, sebuah tuas memiliki lengan beban 2 cm dan lengan kuasa 10 cm. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki berat 5 Newton, berapa gaya yang harus kita gunakan, dan tentukan pula keuntungan mekanis dari alat tersebut. Ingat ya, jika kita mengerjakan soal hitungan, yang kita perhatikan adalah angka-angka yang terdapat pada soal tersebut beserta keterangan di depannya. Ya, itu merupakan hal yang diketahui ya. Lengan beban 2 cm, berarti LB-nya 2 cm. Lengan kuasa 10 cm, berarti LK-nya 10 cm. Dan berat 5 Newton, berarti W-nya sama dengan 5 Newton. Kemudian apa yang ditanyakan? Ya, berapa gaya, berarti F-nya yang ditanyakan. Tentukan keuntungan mekanis, berarti KM-nya yang ditanyakan. Kita gunakan rumus W kali LB sama dengan F kali LK. Masukkan angka-angkanya, W-nya 5 Newton kali LB-nya 2 cm sama dengan F kali LK, LK besarnya 10 cm. Karena yang ditanyakan gaya, maka kita boleh menggunakan rumus F sama dengan W kali LB per LK. 5 kali 2 sama dengan 10 Newton cm dibagi LK-nya 10 cm sama dengan 1 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban seberat 5 Newton adalah 1 Newton. Kemudian keuntungan mekanisnya kita boleh menggunakan rumus KM sama dengan W per F. W-nya 5 Newton, F-nya 1 Newton. Hasilnya besar dari keuntungan mekanis alat tersebut adalah 5. Baik, ini adalah contoh soal yang kedua, tapi ada beberapa pengetikan yang salah. Jadi kalian dengarkan saja apa yang ibu ucapkan. Sebuah pengungkit dengan perbandingan lengan beban dengan lengan kuasa 2:5 digunakan untuk mengangkat beban seberat 2.800 Newton. Hitunglah gaya yang digunakan untuk mengangkat beban tersebut dan keuntungan mekanik dari pengungkit tersebut.
ya. Kalian perhatikan lagi angka-angka yang berada pada soal serta keterangan yang berada di depannya. Ya, kita tulis diketahui. Perbandingan lengan beban dengan lengan kuasa 2/5. Berarti lengan bebannya atau LB-nya sama dengan 2 dan lengan kuasanya atau LK-nya sama dengan 5. Kemudian W-nya atau berat beban 2800 Newton. Yang ditanyakan adalah gaya dan keuntungan mekanisnya atau F dengan KM-nya. Oke, kita lihat dulu hitung keuntungan mekanis ya. Boleh kalian menggunakan rumus LK per LB atau W per F ya. Nah, sebelum kita menghitung keuntungan mekanis, kita hitung dulu berapa gaya yang digunakan ya. Ini adalah rumus kebalikan dari rumus yang ibu berikan ke kalian ya. Rumus ibu W kali LB sama dengan F kali LK. Tinggal dibalik saja. LK kali F sama dengan LB kali W. Masukkan angkanya, LK-nya 5, F-nya yang ditanyakan, kemudian LB-nya 2 kali W-nya 2800 ya. Kalikan 5 kali F sama dengan 5F, 2 kali 2800 sama dengan 5600. Jika yang ditanyakan F, maka F sama dengan 5600 dibagi 5. Hasilnya adalah 1120 Newton. Jadi gaya yang digunakan untuk mengangkat berat beban sebesar 2800 Newton adalah 1120 Newton. Nah, sekarang kita lihat keuntungan mekanisnya. Jika yang kita gunakan rumus LK per LB, maka tinggal kita masukkan LK nilainya 5, LB nilainya 2. 5 per 2 sama dengan 2,5. Artinya keuntungan mekanis dari pengungkit tersebut adalah 2,5. Jika kita ingin menggunakan rumus W per F, nah W-nya adalah 2800, sementara F-nya, ini salah ketikannya ya, 1120. Hasilnya adalah 2,5. Jadi sama ya. Keuntungan yang digunakan keuntungan mekanis dari pengungkit yang digunakan adalah 2,5. Baik, anak-anak ibu yang pintar, cukup sekian penjelasan ibu tentang pesawat sederhana yaitu tuas atau pengungkit. Nanti di pertemuan berikutnya ibu akan menjelaskan pesawat sederhana yang lainnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.